Puji Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di online maupun di rumah, kita akan merasakan karena Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Bila kita datang dengan berhiaskan kekudusan, Dia akan memberkati kita, Dia akan memulihkan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kebaikannya kita alami pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Bapa. Terima kasih bahwa kami tenggelam di dalam sukacita-Mu, tenggelam di dalam hadirat Bapa. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Kau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Allah kita Allah yang dahsyat. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur ya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami merasakan kebaikan Tuhan. kemenangan kepada kita. Apapun masalah kita, Tuhan tetap Yesus sekarang. Ku menang bersama Tuhan.
Haleluya, lebih lagi semangat ya. Amin. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah Tuhan. Kebenaran, amin. Kita bangga memiliki Yesus jalan kebenaran. Amin. Yang memberikan pengharapan kepada kita. Yes. Akulah jalan kebenaran. Yes, terima kasih. Dalam kehidupan Yesus
diberikan semangat oleh Roh Kudus, puji Tuhan. Walaupun saat ini kita menghadapi padang gurun, Tuhan akan memberikan tamannya daripada Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di saat ku beban berat. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kau memberikan pengharapan kepada kami. Amin. Walaupun kami menghadapi padang gurun, Engkau bersama dengan kami. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bisa ku
mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati jiwa kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, semua yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Allah begitu besar, selalu mengalir dan melimpah. Saudara, Allah mau kita hidup selalu berpegang kepada firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama menelaah firman Tuhan, yaitu dari hal doa. Saudara semuanya, apa yang kita minta dalam doa? Saudara, banyak orang doanya itu permintaan, permohonan, ya, minta ini, minta itu. Tetapi Tuhan malam hari ini berbicara kepada kita, doanya doa ucapan syukur. Amin. Nggak banyak saudara orang yang senang bersyukur dalam doa. Banyak kan minta terus. Tapi Allah mau saudara kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Jangan hanya minta, tapi kita memberi untuk Tuhan. Amin. Saudara semuanya, kita membaca bersama-sama 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29, ya. Ini agak panjang, ya. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Saya akan baca ayat yang pertama saja, ya, yaitu ayat 18 dan juga nanti ayat yang terakhirnya, ya. Kita baca itu ayat yang 29. Saudara semuanya, dikatakan demikian, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Nanti saudara baca selanjutnya. Dari doa kita tahu biasanya orang macam apa ini. Sampai di mana rohaninya kita bisa lihat lewat doanya gitu. Apa dewasa, apa belum dewasa. Kalau udah dewasa doanya lain lagi, ya. Tidak hanya terus permintaan tapi pengucapan syukur kepada Tuhan. Saudara semuanya, ayat yang menarik adalah begini. Siapakah aku ini Tuhan? Ada yang nyanyikan, siapakah aku ini Tuhan? Nah, saudara, Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dia datang dengan kerendahan hati. Tahu nggak siapa Daud? Dia bukan anak raja, bukan orang penggede, tapi dia adalah seorang penggembala kambing domba. Saudara semuanya, tapi apa yang terjadi saudara semuanya? Daud dipanggil dan dipilih, dicari waktu itu oleh hamba Tuhan yang namanya Samuel. Kepada Bapak Isai, punya anak berapa? Coba maju ke depan. 1, 2. Apa ini anakku? Coba ini. Ada satu lagi. Masih di ladang. Panggil sini. Ternyata saudara, yang paling bungsu, yang paling kecil itu dipilih tuh Tuhan. Saudara semuanya, timbul pertanyaannya, kenapa Daud dipanggil Tuhan? Dalam rangka apa Tuhan memanggil Daud? Dalam rangka apa coba? Tentu ada rencana yang indah. Waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Saul. Siapa? Saul. Kalau kita baca firman Tuhan, sebetulnya diharapkan Raja Saul itu mengadakan pembaharuan, kemajuan. Tapi kalau kita baca Saul
banyak mengecewakan Tuhan, banyak melanggar firman Tuhan. Jadi raja, saudara semuanya, di Raja Israel, harusnya kan ya, perhatikan tuh rumah ibadah. Rumah ibadah nggak diperhatikan. Tahu nggak tabut Allah? Itu masih di tempat orang Filistin. Dibawa lari. Direbut oleh orang Filistin. Tapi Saul tenang-tenang saja. Tidak ada perhatian masa bodoh. Namanya orang percaya. Kok begitu kelakuannya? Tidak ada concernnya kepada tabut Allah, kepada Tuhan. Saudara semuanya, kalau kita ingat lagi apa yang kita lihat. Bangsa Israel waktu masuk ke Kanaan itu dihadang oleh suku bangsa Amalek. Perang. Musa berkata, biar Amalek ini tumpas habis sampai turun-temurun. Waktu zaman Raja Saul, ada orang Amalek. Samuel katakan, tumpas itu bangsa Amalek. Jangan dikasihani. Betul, Amalek ditumpas. Rajanya dikasih hidup, saudara. Jadi nggak tuntas gitu. Kambing, domba, yang kecil, yang kurus, dibantai. Kambing, domba, lembu, yang tambun diambil. Dikorupsi, saudara semua. Kenapa? Kepingin kaya, mampang mempeng, kata Sunda ini ya. Mumpung ada barang jarahan. Ini satu kesalahan besar. Harusnya itu dimusnahkan, tapi dipelihara. Kenapa? Seringkali begitu orang-orang bersikap ya, yang belum dewasa, susah membuang kebiasaan. Kenapa? Seringkali nggak tuntas. Kenapa? Ingin menikmati. Contohnya orang minum, jangan minum-minum. Susah. Kenapa dia mesti menikmati? Begini, buang. Hesek, naon, dia masih menikmati. Nah, ini saudara semuanya. Kalau masih menikmati, susah untuk buang. Udah buang pun diambil lagi. Nah, gini lagi. Kenapa? Dia menikmati, saudara semuanya. Ini kan nggak tuntas, ya. Tapi, ya, yang Tuhan katakan nggak seperti tuntas, babat habis. Nah, saudara semuanya, ini yang Allah mau, ya. Sehingga Saul itu banyak mengecewakan Tuhan. Kejepit, dikepung musuh. Saul itu ambil inisiatif membakar korban bakaran. Sebetulnya yang boleh bakar itu Samuel, imamnya. Dia sok tahu, lancang saudara semuanya. Oh, kamu lancang. Bukan haknya kamu, haknya Samuel. Nah, ini saudara, Saul ini lancang. Ya. Jadi korupsi, lancang, nggak peduli kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan mau ini raja harus dipecat. Ya, kalau tanya siapa yang dipecat, Raja Saul dipecat Tuhan. Harusnya punya masa kerja masih panjang. Karena apa? Karena mengecewakan, kelakuan nggak benar, Tuhan coret. Waduh, dulu rapi dia. Tapi karena nggak benar, Tuhan coret, saudara. Ganti. Dia gantinya siapa? Daud, saudara semuanya. Daud itu dipanggil dalam rangka mengganti Raja Saul, saudara semuanya. Ya. Jadi kemudian lewat prosesnya itu Saul terus mempertahankan dirinya. Waktu Daud muncul, dia itu merasa gelisah, nggak tenang. Kenapa? Dibayang-bayangi. Nanti jangan-jangan dia akan mengambil jabatan, mengambil kedudukan. Jadi Saul itu meminta kedudukan sendiri, tidak memikirkan pelayanan. Jadi saudara semuanya, apa yang terjadi memang seperti itu. Akhirnya apa? Tuhan singkirkan Saul. Tahu nggak bagaimana dia mati? Gimana? Tahu kisahnya? Ditembak musuh? Enggak. Bunuh diri sendiri.
bunuh diri. Ya, sangat tragis saudara semuanya. Ya. Jadi saudara semuanya, Saul ternyata mengecewakan Tuhan. Tuhan pecat. Ingat, kita pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, jangan mengecewakan Tuhan, saudara semua. Kalau dipecat mau apa kita? Bisa melayani adalah anugerah Tuhan. Tapi kalau cacat, nggak mau dengar, nggak mau ikut, Tuhan singkirkan. Nah saudara, beda sama Daud, saudara semuanya. Ya. Jadi waktu Daud itu menjadi raja, itu dia berbuat perkara yang baik, saudara. Pertama apa? Tabut Allah dibawa pulang, karena rumahnya dia di Israel. Dibawa pulang. Jadi tabut Allah dimasukkan kereta, ditarik oleh lembu. Apa terjadi? Daudnya menari-nari, berjoget-joget, bersukacita dalam Tuhan. Jadi Daud tidak malu-malu. Dia menari, dikatakan dia melompat-lompat ke girangan, menyambut tabut Allah. Ini artinya apa? Orang percaya harus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Meskipun istrinya itu mencela dia, nggak peduli ngomong apa, nggak usah bodoh. Yang penting dia itu bersukacita dalam Tuhan. Dia menari, dia menyanyi, melompat-lompat, sungguh-sungguh bersukacita dalam Tuhan. Kenapa? Inilah yang Allah mau, kita bersukacita dalam Tuhan. Banyak orang, kalau banyak berkat, ada sukacita. No berkat, no sukacita. Tapi Daud, saudara, meskipun ada banyak persoalan, tetap dia bersukacita dalam Tuhan. Amin. Ini teladan yang baik, saudara. Dia membawa tabut perjanjian dengan sorak-sorai, menyambut Tuhan. Dia semangat. Allah mau kita dipanggil untuk beribadah dengan semangat, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang sangat berarti. Saudara, kemudian Daud duduk, dia melihat, kenapa ya tabut Allah cuma tinggal di bawah tenda, sedangkan aku dalam istana. Nggak tenang dia, nggak tenang. Kenapa? Tabut Allah yang luar biasa itu hanya beratapkan tenda. Timbul hatinya, kalau saya ingin membangun rumah Tuhan. Jadi membangun rumah Tuhan itu dimulai dari Daud. Dia itu nggak rela melihat tuh rumah sendiri bagus, rumah Tuhan korongsokan, banyak persoalan, ya, jelek begitu. Allah tidak mau. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Give the best for Jesus, ya. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini yang menjadi sifat kita, saudara semuanya. Jangan, ya, kita membiarkan yang buruk, tapi kita mari berikan yang baik kepada Tuhan. Kan kita suka ajar sekolah minggu kan? Kalau kasih persembahan, bukan yang kucel, bukan yang kumal, betul nggak? Kasih yang bagus. Kenapa? Ini untuk Tuhan. Begitu ajarannya. Yang betul, saudara, adalah kita memberikan yang baik untuk Tuhan. Jangan udah nggak laku, udah kumal, diberikan nomor satu. Ini nggak mendidik, saudara semuanya. Tapi ya, orang tua itu mengajar anaknya agar mengasihi Tuhan seperti itu. Saudara semuanya ingin membuat rumah Tuhan lebih layak lagi. Saudara semuanya, tabut Allah pernah dirampas oleh orang Filistin. Namun Daud berupaya untuk membawa pulang. Supaya apa? Di Israel di sana ada tabut Allah, di mana Tuhan dipuji, dimuliakan. Saudara semuanya, ini adalah poin-poin daripada apa yang Daud kerjakan. Kita baca bersama-sama
dalam ayat yang 29 daripada pasal yang 7. Ini merupakan intinya di sini daripada doa ucapan syukur. Begini, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, dalam kesimpulan doa, apa yang Daud minta daripada Tuhan? Hidup yang berkenan dia dan keluarganya. Gak minta ini, gak minta itu, gak minta harta, gak minta kekayaan, tapi hidup yang berkenan. Kenapa? Dia tahu kalau orang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Allah sediakan. Amin. Apapun yang dibutuhkan. Kudu dipenta-penta. Amin. Kalau dia tuh tahu memuliakan Tuhan, pasti Allah itu mencurahkan berkatnya. Seperti dikatakan, cari dulu kerajaan Allah, yang lain akan berikan kepadamu. Menjadi keluarga yang berkenan, bukan hanya dia saja, keluarganya, anaknya, istrinya. Jadi dia itu nggak tinggal diam. Dia itu ajak bina keluarganya untuk maju dalam Tuhan. Ya. Suami injili istri, orang tua injili anak. Tujuannya apa? Supaya masing-masing ada menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Itu artinya apa? Saudara semuanya, orang percaya harus mengabarkan Injil kepada keluarga. Jangan sampai orang tua berkenan, anaknya nggak berkenan. Anaknya, bapaknya ke gereja, anak gelut. Waduh, ini kan jauh, saudara. Jadi saudara, apa yang terjadi, Allah itu harus bekerja itu sistematis. Kalau kata Sunda begini, uyah kemana leehna? Kemana? Ke bawah. Artinya apa? Orang tua harus menjadi berkat, teladan bagi anak-anaknya, bagi mantunya, bagi cucunya. Ini penting saudara semuanya. Jadi Allah mau untuk mewujudkan hidup yang berkenan. Itu berarti semuanya harus sama-sama di dalam Tuhan. Orang tua ngawasi anak-anak, membimbing anak-anak, jangan sampai jauh di luar pagar. Tapi Allah mau, mari kita itu ada dalam Tuhan. Saudara semuanya, yang kedua adalah untuk tetap ada di hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Berkumpul bukan hanya sekali waktu, tapi selama-lamanya. Amin. Ada bapaknya, dia percaya. Bapaknya nggak ada, dia pun masih percaya pada Yesus. Ya, jangan sampai ada bapaknya, dia tunduk. Nggak ada bapaknya, dia kemana saja. Bukan itu. Jadi Allah mau untuk tetap ada di hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara sekali? Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Jangan sampai menyeberang. Jangan sedih saya, saudara. Kenapa pindah iman? Kepepet, Pak. Saudara, tidak ada alasan seperti itu. Kan banyak contohnya. Kenapa? Habis pacar saya, Pak, nggak mau ikut saya. Jadi saya ikut nyebrang gitu. Oh, bukan dibawa, malah dia yang terbawa. Kan begitu banyak terbalik, saudara semuanya. Jadi saudara, Allah maunya sama-sama. Amin. Ada yang mau sama kita, ayo sama-sama kita menyembah Allah yang hidup, ya. Jadi artinya apa? Untuk berada di hadirat Tuhan selama-lamanya. Kan nggak mungkin ya, suaminya di sini, istri di sana.
Sama-sama dong. Kita doa sama-sama. Kenapa? Tuhan berkati orang yang rukun. Ya. Jadi kalau kita kompak, rukun, percayalah berkatnya mudah. Allah memberkati. Yang ketiga, saudara semuanya, adalah hidup mengandalkan firman Tuhan. Janji Allah, hidup dalam iman, pengharapan, dan kesetiaan. Ini saudara, dalam doa yang Daud rindukan adalah hidup mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman Tuhan. Kenapa? Langit dan bumi dapat lenyap. Dunia pun dapat lenyap. Firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Ini yang oleh Daud itu diutamakan. Sampai dia berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, apa? Suluh bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Begitulah saudara, dia sangat menghargai firman Tuhan. Makananku, firman. Kalau kita baca Mazmur, betapa intimnya Daud dengan Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi makanan dia sehari-hari. Kenapa dia tahu? Dalam firman Tuhanlah ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup sukacita, bahagia, penuhi hatimu, pikiranmu dengan firman Tuhan. Itu firman Tuhan itulah yang akan memberikan kau damai sejahtera. Kemudian saudara semuanya, yang keempat adalah apa doanya dia? Menjadi keluarga yang diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, Daud berdoa. Bukan hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga. Jadi keluarga yang diberkati. Kenapa? Ini yang paling membuat sukacita. Saya sebagai orang tua. Kalau lihat anak susah, ikut susah nggak? Orang tua lihat anak rapotnya jeblok, sedih nggak? Sedih. Kenapa? Saudara semuanya, kita ini orang tua. Anak susah, kita pun ikut susah. Tapi kita mau saudara, anak juga tentu diberkati Tuhan. Kalau anaknya maju, anaknya pinter, orang tua senang nggak? Senang nggak? Pasti senang. Tapi kalau anaknya nggak bener, orang tua kurus kering. Pak, saya kurus kering bukan nggak makan. Mikirin anak saya, Pak, yang susah, yang hese, yang bandel, gitu saudara. Seringkali orang tua menjadi kurus kering. Nggak sakit jadi sakit. Umur panjang di umur apa? Pendek karena susah melulu. Menderita terus. Nah saudara semuanya, makanya Daud itu mengajak kita, mari kita bersukacita dalam Tuhan. Biar sukacitanya merata saudara. Kalau mau, biarlah saudara, anak cucu semuanya dalam Tuhan. Pasti ada sukacita. Ini berkat Tuhan. Ya. Jadi Allah mau seperti itu, dikatakan selama-lamanya. Saudara, hanya ini yang Pak Lukas boleh sampaikan pada malam hari ini. Mari kita meneladani Daud. Dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang peduli. Orang yang memuliakan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang berbuat sesuatu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya firman Allah akan memberkati kita semuanya jika kita berkati dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau telah mengajar kami untuk kami boleh belajar daripada doanya Raja Daud. Dia merindukan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kalau jemaatmu hidupnya berkenan, nggak cacat, nggak celah, nggak dalam dosa, saya percaya jemaatmu akan hidup diberkati oleh Tuhan. Saya percaya berkat Allah turun
atas orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat-Nya. Kami berdoa biar jemaat-Mu ini di sini hidup boleh berkenan kepada Tuhan, agar kami semuanya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya serahkan kembali. Haleluya. Oke, Pak Markus. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya, Pak Lukas. Kami mewakili Gembala Sidang dan Jemaat Penabuh Benih mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan hambanya Pak Lukas. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan, kita akan jalankan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak. Biar Tuhan Kau yang memberkati usaha umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Akulah jalan kebenaran. Persembahan. Aku jalan kebenaran. Dengarkan pengumuman sekilas seperti biasa. Silakan baca ya, pengumuman seperti biasa. Mata saya ulang. Ya. Amin. Biasa hari Selasa. Ya. Ibadah doa dilaksanakan setiap hari jam 6:30 ya. Hari Selasa ibadah doa puasa jam 1 di sekretariat. Ibadah Minggu dilaksanakan di gereja
nama-nama petugas menyusul. Bagi yang ingin lebih, kita pengen tempat ibadah yang lebih itu lagi, mari kita menabur untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Karena kalau kita menabur untuk Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu. Mari transfer ke rekening yang sudah tertera di situ, ya. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman mungkin dari Ibu? Tidak. Kita bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat. Saya mohon Pak Silas maju ke depan untuk doa syafaat. Kita saudara-saudara duduk dulu. Amin. Saya cuma bersaksi sebentar. Amin. Minggu yang lalu saya kehilangan saudara saya, saudara kandung nomor 3. Beliau menderita sakit diabetes. Dulu saya pernah layani. Saya berdoa Tuhan sembuhkan kakinya dari kempes. Tapi mereka mengandalkan kekuatan sendiri bahwa itu sinar laser. Terus saya konsultasi sama pihak rumah sakit, oh enggak, sinar laser enggak pengaruh apa-apa. Terus saya tanya, Tuhan ini gimana? Dia akan bayar harga. Jadi saudara hati-hati. Belajar dari pelajaran kakak saya. Nah, terus pas dia masuk rumah sakit yang terakhir, saya berdoa, Roh Kudus ngomong jelas, pulang dia. Saya beritahukan kepada kakak perempuan saya sama anaknya sama istrinya. Mereka bilang, oh ya pulang rumah. Kalau bukan, pulang ke rumah bapak. Tapi mereka nggak percaya. Begitu terjadi baru mereka bilang benar. Saya bilang saya tidak main-main. Kalau Roh Kudus ngomong berarti benar. Amin. Kemarin saya di toko juga. Tiba-tiba saya sakit, mata saya gelap semua. Saya tidak minta kesembuhan, tidak minta apa-apa. Tapi saya cuma mengucap syukur. Saya cuma berdoa. Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya saat ini, saya siap pulang. Amin. Amin. Tapi saya minta satu perkara. Jamin aku, Tuhan. Amin. Setelah itu selesai, saya amin begitu, penyakitnya sembuh. Hilang. Saya tanya, Tuhan, gimana? Karena kamu mengucap syukur, aku yang sembuhkan. Saya tidak minta kesembuhan, tapi saya minta kalau saya pulang hari ini, saya siap pulang. Berarti saya bilang, Tuhan, kerjaan saya selesai. Belum, katanya, masih panjang. Amin. Beberapa kali tanya Ibu Gembala, saya sudah mati 6 jam. Di kamar mandi istri saya nggak tahu. Tapi Tuhan bilang balik lagi, selesaikan pekerjaan baru pulang. Jadi saya kalau ada apa saya tanya dulu Roh Kudus. Amin. Jadi belajar komunikasi sama Roh Kudus. Terima kasih. Saudara silakan bangkit berdiri. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu, Bapa. Sebentar lagi, Bapa, kami akan pulang, Bapa. Sertai kami, Bapa, dalam perjalanan kami, Bapa. Kami minta Bapak kirim malaikat-Mu menjaga kami, Bapak, yang membawa kendaraan, malaikat-Mu yang melindungi mereka di depan, belakang, dan samping kiri kanan. Mari saudara-saudara kita arahkan tangan kita ke Pak Lukas. Bapa di surga, kami arahkan tangan kami kepada Bapak Gembala kami, Pak Lukas. Berkati dia, sertai dia dalam setiap pelayanan dia, Bapak. Kemanapun langkahnya berjalan, Tuhan Yesus menyertai dia, Bapak. Amin. Amin Tuhan. Di segala tempat dia berjalan,
Tuhan Yesus yang melindungi dia. Karaya Raba Asyana. Anak cucu istrinya diberkati oleh Tuhan Amin, Yesus Kristus. Amin, Tuhan. Tuhan Yesus yang menjamin keluarganya dan anak cucunya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, turunkan tangan. Syana Raba Atakaraba. Yang punya masalah ekonomi, silakan taruh tangan di dada saudara. Haleluya. Bapa di surga, hamba berdoa dan mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Malam hari ini Bapa melihat anak-anak-Mu datang ke sini Bapa, yang punya masalah Bapa, kami cuma serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Kami tidak mau melarikan kepada manusia, tapi kepada Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapak. Pulihkan ekonomi mereka Bapak, dan masalah mereka di rumah tangga. Setiap pekerjaan dari iblis kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melindungi mereka. Darah Yesus menghancurkan setiap tipu daya daripada iblis Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Turunkan tangan. Saat ini ada orang yang merasa sesak napas. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru jantungnya bekerja dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan iblis keluar daripada diri dia. Darah Yesus yang mencucikan darahnya dan jantungnya Bapak, dan organ-organ tubuh. Terima kasih banyak. Kami berdoa untuk pemerintah kota Sukabumi ke dalam tangan Bapa di surga. Bapak, mari Bapak lindungi kota Sukabumi, berkati kota Sukabumi Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, kerusuhan kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Amin, amin. Dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Yesus yang menaungi kami dengan darah Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk penabur benih di tempat ini Bapak. Amin, amin Tuhan. Jadikan kami sebagai militan Bapak. Amin Tuhan. Kemanapun kami pergi Bapak, pelayanan hamba-hambamu di sini Bapak. Yes, haleluya. Bapak menyertai kami Bapak. Bungkus dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Hamba mau berdoa juga untuk Amin Tuhan Yesus. ada orang yang mandul hari ini Bapak. Kalau itu saudara taruh tangan di tempat kandungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang membuka kandungannya dia Bapak. Sel-sel telurnya berbuah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Darah Yesus yang menutupi dia Bapak. Turunkan tanganmu. Terima kasih banyak Bapak. Malam hari ini Bapak kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapak. Kami rindu Bapak, bukan menjadi pendengar-pendengar Injil aja, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku Injil Bapak. Amin, amin. Supaya anak-anak-Mu sini Bapak mengalami akan Bapak. Terima kasih Bapak. Paksakanlah kami, buatlah kami Bapak supaya kami menjadi mengkilat seperti emas 24 karat Bapak. Bapak di surga, hamba mau bawa juga ibu gembala kami ke dalam tangan Bapak di surga. Anak cucunya Bapak, Tuhan Yesus yang menjamin mereka Bapak. Keluarga mereka juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Berkati juga akan song leader dan singer di sini Bapak, dan pemain keyboard Bapak. Tangan-tangan mereka Bapak, urapi mereka Bapak, supaya Bapak setiap saat mereka selalu menyenangkan hati-Mu Bapak di surga. Terima kasih banyak Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba undang Ibu ke sini. Nairawaso karabasa karasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Buria nawa ya orobasi kriya koroto sorobata sarabasa.
Inama horiana lama shana. Leri suraya masakaraya surasa. Inama asana uribe esikinenai. Miri naraya rukuro terasa masakarata. Tuhan ingatkan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kekecewaan. Dia nari kinu kurakabata sikarata kas. Tuhan katakan lepaskan pengampunan. Mayina yo yeno kuro tanama rasyukura terbatasira. Ketika engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau difitnah, engkau disakiti, dengarlah kasih Tuhan lebih besar dalam hidupmu. Maini kulena kure cesikara kaya Kalau engkau kurusa. hari ini mengalami kekecewaan karena engkau dihina, Lehena sinina kure dengar tutu. baik-baik, aku mengasihi engkau. Ia mukui nama mati returojo koratasi Mari masuk. angkat tanganmu, Iya nama ri maro kore karatasi kiri angkat karatu. tanganmu lebih dari atas kepalamu. Ya kune ilahayal wataka suruh sasu masuk. Akuilah di hadapan Tuhan. Ira mukura mana rio kurayara masurasa. Katakan, Tuhan, aku mengampuni Misana nato nuno taka orang yang takurata. menyakiti aku. Dari kina turut sama. Aku lepaskan berkat atasnya, Mehi nahaka yukur kurotosu. dan Tuhan ampuni aku juga. Lami tiri salah masuk ke latara sumira. Basuh aku Tuhan oleh darah Yesus. Yani pirane siri Aku sukaratu minta se. tahirkan hidupku, Jira jura mo kurakurita dan aku sama. mau hidup di dalam perkenanan-Mu. Ilahi ala sulekana kurota Terima sama. kasih Allah Bapa Surgawi. Yahuni ahu aha Aku karakuni sura. percaya malam hari ini kemenangan terjadi dalam hidupku. Mire kayuru nahamininta akaka Mujizat, ikini tutu. keajaiban, kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami dan keluarga kami. Ila yaha alalaka karatu Kami kurutusa. akan melihat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Nakuna basyana na tirutu Mari sasu. turunkan tanganmu. Irama arama kurita sama. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam hidupmu. Yani naui wawakawati sinukota. Kemenangan demi kemenangan akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu sebab Tuhan sudah membuka pintu-pintu bagimu. Irnara arnara sakarata tamu. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan pada engkau. Apapun yang kau selalu kerjakan gagal dan gagal dan gagal. Mengalami kegagalan-kegagalan di dalam segala apa yang kau lakukan perbuat. Na ina oonao ka oleh tetatara. Bangunlah, bangkitkan imanmu seperti firman Tuhan. Yanu alamu hala asuni naku. Terus mengandalkan Tuhan, Yena roha rahabehan terus tarama berharap kepada Tuhan. sukara. Yikina mahatara sikiro tasu. Karena Tuhan Maha Tahu. Isina nasuha tasama Dan di tukata. dalam Tuhan Yesus tidak ada kata gagal. Yamu ilahamna kuran simasu karate. Yang ada Tuhan katakan penundaan. Miyama makuti yano kurota sama. Dan dengar baik-baik, pintu itu sudah Tuhan bukakan bagimu. Naina raikan roh kurota Raih, sama. raih dengan imanmu, dengan kesetiaanmu, Marmare kiri marayu kerama dengan surata. hidupmu yang lebih sungguh-sungguh cinta Tuhan. Yanu kirela yanu na. Lakukanlah firman itu dalam hidupmu. Yanu nasanna nafaharati sikara. Tuhan memberkati engkau. Yanu Elohim markaya. Allah Elohim memberkati engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Aba Bapa. Biarlah pesan-pesan-Mu terus Tuhan menguat di dalam hidup kami. Membangkitkan iman kami. Kami mau terus setia Tuhan. Kuria haba asikinena. Sampai kami mengakhiri garis pertandingan hidup kami. Kami mau tetap cinta Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami hidupi hari ini, kami percaya biarlah firman-Mu yang meremah dalam hati kami. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami. Pimpin setiap langkah hidup kami. Biarlah kami berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Aba.
Kami tidak mau Tuhan menoleh ke belakang, tapi kami mau berjalan di depan bersama dengan Engkau. Sebab aku percaya ada masa depan yang Allah sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang malam hari ini membuka hati, menerima di mana keajaiban, kemuliaan yang Tuhan nyatakan malam hari ini atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kita angkat tangan pada Bapa di surga. Kita naikkan syukur pada Bapa karena kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam hidupmu. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang memahami setiap kehidupan anak-anaknya. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari terus bangun, berjagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah hatimu, jagalah perkataanmu, jagalah sikapmu, jagalah imanmu. Berdoalah. Berdoa bukan hanya meminta, tapi bersyukur seperti firman Tuhan katakan. Dengan mengucap syukur, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Dengan mengucap syukur kau akan mengalami jawaban-jawaban doa. Oleh sebab itu mari firman Tuhan mengajarkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk selalu berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami percaya pulang dari tempat ini tidak dengan tangan hampa, tapi kami pulang membawa berkas-berkas-Mu, membawa berkat ilahi turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Tuhan, tangan-Mu yang ajaib selalu menyertai, menuntun setiap hidup kami. Tangan-Mu selalu memberkati kami, menggendong kami, menolong kami, menyembuhkan, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ilahi dicurahkan. Bahkan Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan perintahkan beribu-ribu tentara malaikat untuk menudungi engkau, menyinari engkau, bahkan selalu menyertai engkau kemanapun engkau berjalan, kemanapun kakimu melangkah, ada malaikat Tuhan yang menyertaimu. Bahkan aku percaya Tuhan, perlindungan-Mu terus nyata sempurna bagi anak-anak-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, baik usaha, pekerjaan, sekolah mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih malam hari ini. Kami sudah menerima berkat-Mu ya Abba. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah semuanya kami kembalikan guna hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita mau angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Dengan iman saudara kita akan pujian. Haleluya.